Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Kita bersyukur karena bisa bersama dengan sekitar 7 miliar manusia ikut masuk ke dalam tahun 2021. Saya menonton film berjudul 2012, itu tahun yang memprediksi bahwa hari kiamat akan terjadi. Oleh karena itu ada satu lembaga yang mempersiapkan beberapa kapal yang semuanya dari baja yang tebal yang akan bisa berlayar di air dan tahan segala benturan. Oleh karena itu hanya sejumlah kecil orang yang bisa ikut karena bayarannya sangat mahal. Oleh karena itu menjelang hari kiamat itu ketika mulai banyak terjadi gempa bumi, maka orang berlari-lari menuju ke kapal itu dan ternyata tidak semua bisa ikut dan hanya sejumlah tertentu saja orang bisa ikut. Oleh karena itu yang bisa ikut setelah masuk di kapal itu begitu bergembira. Oleh karena itu saya kira kita pun bergembira juga karena kita bisa bersama dengan 7 miliar manusia sudah berada di, kalau ini ibarat kapal, sudah berada di kapal tahun 2021. Dan kita berterima kasih juga karena kita mulai dengan MC yang baru dan juga dengan format logo yang baru yang sudah dibuat oleh Nathan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi tengah malam ketika ibadah sambut tahun, maka bagian dari liturgi kita ialah ada kesaksian dari Bapak, Ibu, dan kemudian anak-anak. Maka kesaksian dari anak-anak yang cukup memberi kesan kepada saya dan kepada Nora, yaitu bahwa anak-anak merasa sangat bahagia pada usia mereka masih ada bapak dan mama mereka. Jadi itu yang utama, masih ada, masih hidup, masih bersama dengan mereka, orang tua yang mereka kasihi. Jadi bukan mereka berbahagia karena ayahnya atau ibunya mencapai satu prestasi tertentu, bukan ditolak, tapi bukan itu yang utama, melainkan ada kebahagiaan bahwa orang tua yang mereka kasihi masih ada. Itu artinya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terutama jemaat-jemaat yang ya sudah di atas 40 tahun, apalagi anak-anak masih kecil, saya kira jagalah kesehatan, hati-hatilah dengan makanan dan pola hidup, supaya nanti di ibadah sambut tahun 2022, maka anak-anak pun bisa berbahagia juga karena masih ada ayah dan ibu mereka. Apa gunanya ada warisan yang ditinggalkan kalau pewarisnya sudah pergi? Tentu itu sesuatu yang tidak kita harapkan. Oleh karena itu, menjadi renungan bagi saya bahwa hidup itu sesuatu yang sangat berharga. Dan isinya memang berharga juga. Sehingga kadang-kadang orang mendiskusikan mana yang lebih utama, hidup atau isinya. Apa gunanya juga kalau hidup tapi hidup sakit, atau hidup itu membuat masalah, atau hidup itu juga jadi beban bagi orang lain. Tentu itu pun saya kira bukan sesuatu yang diharapkan, bukan hidup yang seperti itu yang diharapkan, tapi hidup yang sehat, hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tentu ini tidak terjadi secara otomatis, oleh karena itu mari kita bersama-sama berusaha supaya kita bisa tetap hidup sehat pada tahun 2021 ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat ada 4 cara pandang manusia. Yang pertama ialah cara pandang 10 pengintai. Kita tentu tahu di Bilangan 13 dikisahkan tentang 12 pengintai, maka kemudian terbagi dua lah kemudian 12 pengintai itu. Yang pertama ialah 10 pengintai. 10 pengintai pulang dari tanah Kanaan melaporkan kepada Musa, mengatakan bahwa memang ada kesuburan di tanah itu, memang ada buah-buahan yang luar biasa bagusnya, tetapi persoalannya lebih besar daripada kebaikannya. Karena di sana ada orang-orang enak, orang-orang raksasa, dan kita dibandingkan dengan mereka ibarat belalang, maka kita tidak akan bisa mengalahkan mereka.
Lalu yang 10 orang ini menghasut hampir setengah dari masyarakat atau orang-orang Israel di padang gurun itu, dan kemudian mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan. Sehingga mereka gagal karena mereka melihat masalah lebih besar dari kemampuan mereka. Karena itu mereka tidak berani melangkah. Tentu kita berharap, walaupun tentu ada masalah pada tahun 2021, tapi janganlah kita membesar-besarkan masalah itu, karena tentu Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Lalu yang kedua ialah, orang yang terlalu percaya diri dengan kekuatan sendiri akan bisa menentukan hari depan mereka. Sejarah umat manusia selalu ditentukan oleh itu, mulai dari Menara Babel. Kemudian juga di abad 19 dengan filsafat optimisme, itu karena penemuan-penemuan di abad ke-15 dan kemudian melahirkan satu filsafat yang mengatakan dengan pengetahuan kita akan bisa menciptakan apapun yang diangankan, diimpikan oleh manusia. Tetapi kemudian dengan bom atom dalam Perang Dunia Pertama 1914, kemudian manusia sadar bahwa pengetahuan dan teknologi manusia itu bukan hanya bisa membawa damai sejahtera, tapi juga bisa membawa kehancuran dengan jumlah yang massal. Dan untuk orang seperti inilah firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 14 dan 15. Saya bacakan bagi kita. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini 3 ayat inilah saya kira jawaban firman Tuhan atas pandemi dan resesi yang sedang terjadi di dunia dan juga di negeri kita. Karena di akhir tahun 2019, di awal tahun 2020, masyarakat begitu yakin bahwa tahun 2020 mereka akan bisa melakukan banyak hal, terutama di dunia industri pariwisata. Dan banyak rancangan-rancangan yang sudah dibuat dengan penuh keyakinan, apalagi dengan teknologi informasi yang sudah diterima. Dengan misalnya industri 4.0, maka manusia yakin sekali bahwa mereka akan bisa mencapai kemajuan. Tetapi firman Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Dan hidup kita hanya sebentar saja, seperti uap. Ada sekejap, kemudian hilang begitu saja. Bukankah itu yang bisa kita lihat dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang ambruk? Saya selalu mengatakan kepada Nora bahwa dari banyak usaha yang saya lihat di Bandung ini, usaha yang dimanapun didirikan selalu berhasil, yaitu KFC, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, dimanapun dibuat selalu penuh. Sementara restoran-restoran lain tutup, misalnya di Jalan Setiabudi, restoran-restoran lain tutup, termasuk ada di situ Sate Cianjur tutup, tapi dibuka di situ KFC dan juga McDonald berseberangan, tapi dua-duanya penuh. Tetapi kemudian setelah pandemi kita tahu bahwa mereka mengalami kerugian yang demikian besar. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran yang sangat penting. Sehingga harusnya kita lakukan ialah, kalau Tuhan menghendaki bulan sekian kami akan melakukan ini. Kita ucapkan dan kita imani, bukan dengan kuat gagah kita, tapi dengan kerendahan hati. Lalu cara pandang ketiga, itu disebut dengan istilah cermin gila. Cermin gila ini menggambarkan orang yang tidak punya pendirian, yang diceritakan dengan seorang bapak dengan seorang anaknya ingin menjual keledainya. Maka untuk pergi ke pasar penjualan keledai, mereka berdua menaiki keledai itu. Dan ketika melewati satu desa kecil, orang-orang di desa itu mengatakan, wah, aneh sekali orang itu. Bagaimana dia bermaksud menjual keledainya, tapi mereka berdua menaikinya sehingga keledai itu kelelahan. Dan barangkali nanti sampai di pasar tidak akan laku dan orang tidak akan membeli karena keledai itu menjadi sangat kelelahan.
Oh, benar juga ya, pikir si bapak itu. Oleh karena itu kemudian dia berpikir, saya akan berjalan kaki dan biarlah anakku yang naik keledai. Dan begitulah mereka kemudian berjalan dan tiba lagi di satu desa. Orang-orang desa itu mengatakan, wah, ini aneh sekali. Bagaimana bisa seorang anak tidak menghargai orang tuanya? Orang tuanya yang sudah tua malah berjalan, malah anaknya yang kuat. Itu yang kemudian duduk di punggung keledai. Oh, benar juga ya, pikir si bapak ini. Oleh karena itu, baiklah kita bertukar, katanya. Maka bertukarlah kemudian mereka, dan kemudian lewat lagi satu desa. Di satu desa itu ada lagi orang berkomentar, wah, itu bapak yang tidak mengasihi anaknya. Masa dia yang duduk di punggung keledai dan dia membiarkan anaknya berjalan keletihan. Wah, kalau gitu betul juga ya. Oleh karena itu kemudian mereka dua-dua berjalan kaki dan membiarkan keledai berjalan tanpa beban. Dan ketika lewat satu desa, ada orang desa lagi berkata, wah, ini aneh sekali, di mana ada keledai tidak diberi beban? Bagaimana mereka punya keledai tapi mereka masih berjalan juga? Kan itu sesuatu yang rugi atau sesuatu yang tidak memanfaatkan apa yang mereka punya. Dan itulah namanya cermin gila. Tidak ada satu tindakan pun yang bisa diterima sepenuhnya oleh semua orang. Oleh karena itu, pilihan sendiri itu berharga. Pilihan sendiri itu berharga. Ada orang memilih makan steak misalnya. Ada orang memilih makan Kentucky Fried Chicken. Kalau misalnya saya sering memilih makan pecal atau lotek atau gado-gado karena itu kesukaan saya. Dan itu tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dikatakan bahwa pecal itu lebih rendah daripada misalnya steak. Ya, itu tergantung pada pilihan dan selera orang. Oleh karena itu, mari kita tentukan pilihan kita berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan kita jalani itu. Tidak usah kita harus membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita banding-bandingkan, kita akan gila seperti cerita cermin gila itu. Kemudian yang keempat ialah cara pandang dua pengintai. Inilah yang terbaik dan inilah yang mau kita pakai, jadikan contoh dan teladan memasuki menjalani tahun 2021 ini. Dua pengintai itu pertama ialah mengakui bahwa tanah Kanaan itu sungguh berlimpah dengan susu dan madunya. Dan mereka tunjukkan dengan anggur yang mereka bawa, yang demikian ranum dan demikian indahnya, demikian bagusnya. Dan mereka juga mengakui ada orang enak yang besar seperti raksasa. Tetapi mereka melihat Allah yang sudah menjanjikan mereka akan memiliki tanah Kanaan itu lebih besar daripada orang enak. Jadi mereka melihat kuasa Tuhan lebih besar daripada masalah yang bisa menghadang jalan mereka. Dan mereka inilah Kaleb dan Yosua yang kemudian dilayakkan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang bisa berhasil, yang bisa berkemenangan, yang bisa mencapai tujuan ialah orang yang mengakui ada masalah, berhati-hati dengan masalah, tetapi tidak mundur karena masalah, karena mereka percaya ada Tuhan Allah yang akan mengalahkan masalah mereka. Dan itulah keyakinan iman kita pada tahun 2021 ini. Mari kita menjalani hari-hari kita, tanggal 1, tanggal 2, bulan 1, bulan 2, dan seterusnya. Dan kita tidak tahu, walaupun ada vaksinasi, tetapi beberapa kalangan kedokteran juga berpendapat bahwa adanya mutasi gen, belum tentu nanti vaksin itu mengenal virus yang sudah bermutasi. Oleh karena itu, ya kita tidak memastikan, tapi kita mendoakan supaya Tuhanlah yang memberkati sehingga usaha vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan berkat Tuhan akan kemudian melemahkan atau mengurangi atau kemudian meniadakan pandemi yang sedang melanda dunia dan negeri kita. Itulah yang harus sama-sama menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk menjalani tahun 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga mau mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 46 sampai dengan 47. Ini nasihat Musa kepada Yosua. Inilah firman Tuhan dari Ulangan 32 ayat 46 sampai 47. Berkatalah ia kepada mereka,
perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ini nasihat Musa kepada Yosua dan kepada para pemimpin Israel, kepada tua-tua Israel pada waktu itu, setelah Musa tahu dia tidak akan bisa masuk ke negeri Kanaan, negeri yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan ketika saya membaca ini, saya bisa menyimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Musa adalah kesimpulan dari seluruh pengalaman hidupnya. Mengapa dia gagal dan dia tidak mau saudara-saudaranya yang masuk ke negeri Kanaan itu nanti akan menjadi gagal. Oleh karena itu, itulah yang dia katakan, perhatikanlah apa yang kuperingatkan kepadamu, yaitu hukum Taurat. Perhatikanlah apa yang kusampaikan kepadamu, supaya hidupmu, supaya engkau lanjut umur, supaya engkau berhasil di negeri yang akan diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu inilah yang menjadi tema kita pada tahun ini, yaitu dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sesudah semuanya aku pertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Musa. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Juga senada dengan nasihat Raja Daud kepada anaknya Salomo ketika kemudian dia menyerahkan mahkota kerajaan itu kepada Raja Salomo. Nasihat Daud ialah supaya engkau berhasil dan supaya kerajaan ini terus dalam dinasti atau dalam keturunan dari Yehuda, maka takutlah akan Tuhan. Dan itulah yang tidak dilakukan oleh Salomo, dan kemudian Salomo jatuh, dan dari pengalaman itulah dia kemudian mengatakan, pengalaman yang panjang, dalam usia 80 tahun. Dia mengatakan, sesudah semuanya kupertimbangkan. Artinya pengalaman hidupnya, melihat, mempelajari banyak hal. Kesimpulannya adalah, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya, yaitu artinya manusia diciptakan untuk menaati, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di Perjanjian Baru itu tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Allah sudah siapkan sebelumnya, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Artinya ialah hidup di dalamnya, kita melakukannya dengan penuh ketaatan dan dengan penuh kesetiaan. Ketika saya membaca ini, saya kira ini nasihat dari orang-orang yang luar biasa, orang-orang tua yang sangat bijaksana, dan ini sudah menjadi firman Tuhan. Dan ini disampaikan kepada kita. Kelihatan sederhana, kalau kita bandingkan misalnya kitab Pengkhotbah dengan kitab Amsal, barangkali kitab Amsal menjangkau banyak hal. Tapi kitab Pengkhotbah seperti sangat sederhana, tetapi kedalamannya sangat luar biasa. Maka sering di sekolah-sekolah pun dibandingkan dosen muda membicarakan banyak hal, tapi profesor senior membuatnya menjadi sederhana. Manakah yang lebih dalam dan lebih bermakna? Ya, saya kira tentu profesor senior itu sudah melewati semua hal-hal, dan kemudian terjadilah pengkristalisasi, mengintisari semua nilai-nilai, dan itulah yang dikatakan oleh Raja Salomo kepada kita pada hari ini. Kesimpulan atau yang terpenting dalam hidup ini, atau yang terutama dalam hidup ini supaya kita berhasil dalam hidup kita ialah takutlah akan Tuhan. Salomo gagal karena tidak takut akan Tuhan, dan kemudian memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah istrinya, dan itulah yang menjadi penyebab kejatuhan dan kegagalan
Raja Salomo. Maka ini menjadi peringatan bagi kita supaya bagaimanapun keadaan tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah menjadikan Kristus sebagai andalan dalam kehidupan kita. Entah pun usaha kita belum berkembang, tetaplah kita berjalan di dalam Tuhan. Saya membaca kemarin nasihat Roy Martin kepada anaknya Gading Martin. Katanya, kalau mau mencari istri, carilah istri yang kalau menghadapi masalah, dia lari kepada Tuhan. Wah, itu luar biasa ya. Nah, barangkali bukan hanya mencari istri, mencari suami juga begitulah, atau mencari teman pun. Carilah pasangan hidup yang kalau ada masalah, karena tidak mungkin hidup tanpa masalah. Yang kalau menghadapi masalah, dia lari kepada Tuhan, bukan lari kepada minuman, bukan lari kepada narkoba, bukan lari kepada orang lain, tapi lari kepada Tuhan. Ini pun disampaikan oleh Roy Martin tentu dengan banyak pengalaman kegagalan dalam hidupnya. Dan dia tidak ingin itu terulang, terjadi pada anaknya walaupun sudah terjadi. Dan hari ini kita pun diingatkan kembali supaya kalaupun ada masalah, larilah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Kita sebenarnya dalam satu minggu ini mendapatkan satu keadaan yang istimewa. Pada hari Natal, hari bergembira, kita harus berpuasa. Jadi perpaduan antara kelahiran Tuhan dengan kematian Tuhan. Antara kegembiraan karena merayakan Natal dengan keprihatinan atau dengan kesedihan karena kematian Kristus. Dan hari ini pun ketika permulaan tahun atau ketika sambut tahun, biasanya seperti saya juga kalau sudah buka tahun akan minum, makan kue dan sebagainya. Pukul 1 pagi itu sebagai tanda memulai tahun yang baru. Tetapi ini kita berpuasa. Pukul 12 nanti baru kita bisa makan. Saya kira ini pelajaran-pelajaran bahwa dalam hidup ini pun nanti akan banyak hal yang seolah-olah kontradiksi. Dan kita harus menjalaninya. Di tengah-tengah kedukaan pun barangkali ada kesukaan, di tengah-tengah kesukaan pun nanti barangkali akan ada kedukaan, dan kita tidak bisa menolaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, takutlah akan Tuhan dan peganglah perintahnya, peganglah janjinya. Supaya kita kuat berjalan, walaupun ada berbagai persoalan yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami punya pengalaman dalam beberapa hari ini, yaitu adanya saudara atau teman yang mengalami pergumulan yang hebat sampai depresi. Mengapa dia mengalami depresi? Karena dia merasa gagal. Mengapa dia merasa gagal? Karena dia membuat standarnya terlalu tinggi. Padahal dia sudah menikah, sudah punya istri yang baik, sudah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan. Tetapi dia merasa itu terlalu kecil. Karena dia lulusan dari perguruan tinggi yang terkenal dan juga sudah bergelar pasca sarjana. Nah, kami belum punya kesempatan untuk mengatakan kepadanya bahwa walaupun kami juga sama-sama sarjana, sudah usia hampir mendekati 60 tahun, tidak punya rumah, tapi kenapa tidak merasa masalah? Nah, periode lalu anak-anak kami merasa ini masalah besar, sampai membuat mereka cemas. Nah, tapi saya terus berdoa dan saya bersyukurlah mudah-mudahan mereka lupa sehingga tidak lagi mengusulkan nanti tahun 2001 memikirkan rumah. Karena kami sudah punya rumah sebenarnya. Yang persoalannya hanya 3 huruf saja, yaitu S, H, dan M. Itu saja sebenarnya persoalan. Itu yang kami tidak punya. S, H, M. Sertifikat hak milik. Hanya itu, rumah sudah punya. Di Tiranus kami yang paling besar rumahnya, karena ketua pernah katakan rumah Pak Ginting yang paling besar ini 107 meter. Teman-teman lain semua hanya ada 50, paling besar 70. Kami 107 meter, karena ini dulu gudang bunga, ya, dan tentu berantakan lah, dan juga pondasinya tidak ada, ya, tapi yang penting luas lah.
Dan kita sering punya pilihan kalau berkumpul, barangkali di semua majelis pun, rumah kami termasuk yang paling besar juga. Jadi apa persoalannya? Mengapa SHM itu begitu penting? Ya bolehlah, bukan salah kita punya SHM. Tapi janganlah gara-gara SHM itu kita tidak bisa lagi menjamu di perjamuan kasih. Jangan gara-gara SHM kita tidak lagi bisa memberikan persepuluhan, nggak bisa memberikan janji iman, tidak bisa memberikan kolektor dan yang lain-lain. SHM bukan segala-galanya. Tapi yang dikatakan oleh firman Tuhan ialah tempat kita berteduh, tempat tinggal itu saja. Kalau ada tempat berteduh ya sudah puji Tuhan lah. Karena di Matius 25 dikatakan orang asing itu berarti orang yang tidak punya tempat tinggal. Jadi berarti yang punya tempat tinggal itu tentu sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang salah. Tetapi itu bukan segala-galanya. Oleh karena itu, mari kita menjalani tahun 2021 dengan standar Tuhan. Jangan buat standar sendiri. Karena saya lihat terlalu banyak orang mengalami kesusahan karena dibuat-buat sendiri. Contoh, ada yang memberitahukan atau meminta saya, tolonglah doakan saya karena saya sangat sedih, sangat merasa tertekan. Kenapa kamu tertekan? Sudah 5 cucuku, tidak ada laki-laki katanya. Saya pikir apa kawan ini nggak salah minta doa? Kenapa ke saya dia minta doa? Saya punya 2 anak laki-laki perempuan, saya kira biasa saja, saya terima saja, tidak harus saya paksa harus laki-laki semua. Apa yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan kita terima. Sehingga dalam satu acara beberapa tahun lalu ketika peringatan ulang tahun Mama orang tua Nora, ada di sebelah saya, tanya saya, bagaimana kabar Mudi? Katanya, baik, saya bilang, karena ini sedang persiapan mau ibadah. Berapa anakmu? Katanya, 2, saya bilang. Laki-laki perempuan ya? Katanya, ya, saya bilang. Nora terkejut, kok bohong kamu? Katanya, bukan bohong, saya bilang. Pasti kalau kita ubah kalimatnya, dia yang mengatakan, sempurnakah anakmu? Karena sempurna itu konsepnya, bentuknya ialah anak laki-laki dan perempuan, bulan dan matahari dan bulan. Tapi bagi saya, anak yang Tuhan berikan apapun jenis kelaminnya sempurna. Jadi ketika kemudian Stefani lahir, kemudian sesar, dokter keluar, orang Chinese dokternya, dia bilang, Pak, saya mau bertanya, katanya, ya, sebelum sterilisasi saya mau konfirmasi, apa dok? Saya bilang, apakah anak bapak perempuan, apakah jadi sterilisasi? Jadi dok. Sekali lagi Pak, saya tanya, katanya, Bapak kan dari Medan, katanya, ya saya dari Medan, asli. Ini anak bapak perempuan, apakah mau disterilisasi? Karena kalau sterilisasi nggak akan bisa punya anak lagi. Lakukan dok, saya bilang. Nggak mau saya jawab yang dia inginkan. Saya bilang lakukan saja. Padahal dia barangkali ingin penjelasan bahwa saya punya prinsip, bagi saya anak laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi saya berharap dengan pernyataan tegas saya, dokter itu kemudian sadar. Oleh karena itu, jangan buat-buat masalah. Jangan buat-buat masalah. Kalau sudah ada makanan, ada nasi, ada telur ceplok, ada Indomie, seperti Bapak Bayu kemarin, itulah dimakan. Jangan pula sedih kali hati. Kenapa kamu sedih? Nggak ada BPK katanya. Padahal baru kemarin makan BPK. Akan ini kita membuat masalah-masalah kita sendiri. Oleh karena itu, buatlah standar yang sesuai dengan apa yang Tuhan aturkan kepada kita. Apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Kami 25 tahun itu, ya saya kira hidup dengan konsep gaji pegawai negeri yang sangat minimal lah ya. Mulai dari tanggal 30 November 1998 sampai 9 sampai dengan 1 Desember 2014. Itu 25 tahun Nora bekerja. Belum ada sistem remunerasi pada waktu itu, tapi kita syukuri saja. Lihat foto kami waktu masih belasan tahun yang lalu, ya sangat prihatin lah ya. Dan semua dari dulu kami suka barang-barang bekas lah, karena memang tidak punya uang. Tapi kalau sudah punya uang kita beli yang baru tidak ada persoalan. Tapi kalau kita belum punya uang, memaksakan diri untuk membeli yang baru, padahal ada yang misalnya second juga bagus, apa masalahnya? Kalau tidak tahu tempatnya, saya bisa beritahu itu di perbatasan. Kalau mau jaket bagus di batas kota, di depan pom bensin di Ciberem itu. Dengan 25.000, dengan 50.000 bisa dapat jaket.
Kenapa harus pergi ke PPJ? Barangkali belum waktunya, barangkali belum waktunya. Jadi jangan kita buat susah kita sendiri. Karena apa yang Tuhan beri, itulah yang terbaik. Kalau Tuhan beri suami kita hitam, bilanglah aku suka hitam. Black is good atau black is the best. Barangkali begitu, black is nice. Jangan pula kita bilang, aku suka putih, padahal yang kita punya hitam. Itu kan saya kira membuat masalah kita sendiri. Ketika Nora waktu itu masih besar, maka sering saya buka-buka apa itu namanya dunia model di Palestina, Timur Tengah. Karena di Timur Tengah itu big is beautiful lah, itu kalau di Timur Tengah. Tapi kalau sekarang dia sudah mulai berkurang, ya kita bilang lagi slim is beautiful lah. Kalau masih besar, great is beautiful atau big is beautiful. Apa yang Tuhan berikan, itulah yang kita syukuri. Bagaimanapun keadaan anak kita, itulah yang kita syukuri. Jangan kita mencari apa yang tidak ada, karena sudah cukuplah kesalahan yang dibuat oleh Hawa dan Adam. Karena mereka melihat yang tidak ada, sehingga kemudian mereka kehilangan semua yang ada. Dan tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, inilah pegangan kita, inilah rancangan kita, inilah kebenaran firman Tuhan yang mau sama-sama kita terapkan, memasuki dan menjalani tahun 2021 yang sekarang sudah kita masuki. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.